Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abah. Jadi kami ini mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam rangka untuk menuntaskan ya tugas yang dikasih sama dosen di mata kuliah Ulumul Quran. Kebetulan kami dapat temanya itu Al-Quran sebagai kitab hidayah dan kesehatan mental. Jadi kita fokusnya tuh seperti Al-Quran ini tuh pedoman untuk perkembangan diri, apalagi kan kami generasi muda ini hidup di zaman modern gitu, tapi kita kan harus tetap berpedoman dengan Al-Quran gitu ya. Nah, kami di sini tuh ada pertanyaannya sekitar 20 pertanyaan ya Mbak ya. Jadi nanti kita iya. Jadi nanti kita bertanya berganti-gantian. Oke, sebelumnya mungkin Abah bisa perkenalkan diri dulu, Abah. Iya. Ya, nama saya Muhammad Arifin, tinggal di pondok ini di Pondok Al-Wahid, alamatnya di Sukopadan, Kampung Sukopadan, RT 03, Kelurahan Meskiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Kalau boleh tahu Abah di sini posisinya gitu kan sebagai apa? Posisi saya di sini diberi amanah oleh Allah untuk menemani dan juga mengantarkan dan juga hal-hal yang lainnya untuk kebaikan masa depan anak-anak untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Saya hanya dapat amanah menemani mereka, membimbing mereka, dan juga apa yang kita lakukan untuk kebaikan mereka. Sebelumnya kami berterima kasih banyak sama Abah kalau sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menemani kami di sini untuk berbincang-bincang ya. Ayo Pak. Terima kasih. Ini mungkin mau langsung dilanjut teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab aja ya Pak. Oh iya, sebelumnya mungkin biar lebih santai ya, kami mau perkenalan diri dulu kali ya, singkat aja gitu. Mungkin dari Nabila. Sebelumnya apa? Perkenalkan, saya bilang Fatia. Dari ya, saya ya gitu. Belajar foto. Oke, di sini saya sebagai moderator, Abah perkenalkan saya Nasya Zahira. Kebetulan asalnya dari Jakarta, tinggal di Bekasi dan sekarang di Salpen, Mbak. Abah, saya Hadatul Azizi. Asalnya Hadatul Azizi. Asalnya dari Lampung. Perkenalkan, nama saya Hanung Hanung Sationo, asalnya dari Jawa Barat. Kan saya Desi Arya Desa, asalnya dari Malang. Saya Akila Desa, asalnya dari Jogja. Selamat datang di tempat kami. Terima kasih lagi dari jamuannya, alhamdulillah ya. Oke teman-teman, bisa dilanjut sesuai tadi yang udah dibagi ya. Oke, Abah lanjut aja ke pertanyaan pertama ya, Abah. Nah, menurut pandangan Abah sendiri, Al-Quran sebagai kitab hidayah dalam kehidupan modern ini seperti apa, Abah? Al-Quran sebagai hidayah dalam kehidupan modern. Ya, jadi Al-Quran adalah Al-Quran yang tidak bisa dibuat oleh siapa. Nah,
zaman dulu ataupun sekarang yang modern relevan. Artinya tetap harus kita benar. Sehingga kenapa Rasulullah sendiri pada saat ditanya akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Akhlak itu. Akhlaknya Al-Quran yang berarti dia suka. Jadi situlah memang domennya. Jadi untuk zaman sekarang saya kira tetap pedoman Al-Quran itu tidak bisa tidak, ya, harus memang itu pedomannya. Nggak bisa terus kita ini sudah nggak relevan lagi, nggak bisa, tetap sampai yang makan. Selanjutnya, bagaimana sih caranya agar Al-Quran itu tidak hanya menjadi pedoman spiritual saja, tapi diimplementasikan menjadi pedoman hidup dalam yang mencakup berbagai macam hal? Gimana sih caranya? Dan juga untuk menjaga kesehatan mental gitu. Ya, tergantung kita dalam menyampaikannya. Itu penting. Orang menyampaikan itu, apalagi zaman sekarang, ya, menyampaikan bahasa Al-Quran itu harus sesuai dengan zamannya. Ya, tapi esensinya tidak bisa diubah. Ya, cuma caranya, ya kan? Jadi zaman sekarang mungkin akan sangat berbeda dengan zaman dulu, ya kan, cara menyampaikannya, tapi esensinya tidak bisa diubah. Jadi pandai-pandai kita sebetulnya untuk bisa menyampaikan itu dengan bahasa anak yang sekarang atau bahasa zaman yang sekarang. Saya kira itu. Nah, apakah menurut Abah itu pemahaman terhadap isi Al-Quran lebih penting dari sekedar membacanya? Kira-kira apa ya? Pemahaman harus, tapi kan harus dibaca dulu. Memulainya kan kita harus membaca dulu. Iqra, iya kan? Rasulullah aja suruh membaca dulu. Kita ya baca aja dulu, gitu kan? Nah, selanjutnya barulah kita akan membaca ke situ. Ya kapan kita akan mengerti maknanya kalau kita membaca kemudian ini yang akhirnya tidak memahami isi Al-Quran itu sendiri karena apa? Mereka mungkin tak kapan orang sudah tidak perlu lagi membaca Al-Quran. Yang penting isinya sudah tidak seperti itu, ya kan? Banyak sekarang mereka yang sudah nggak bisa baca Al-Quran banyak, tapi katanya mereka mau mempraktekkan Al-Quran, jadi mau mempraktekkannya dengan bahasanya dia nggak ngerti kok, itu loh. Mau dengan pakai cara apa? Kan nggak bisa, ya kan? Ya tetap harus dibaca dulu. Rasulullah pun diperintah mereka pun memberikannya itu bacalah. Saya nggak bisa, dia bacalah kan kita bisa dulu, ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih Abah itu melihat hubungan antara keimanan, pemahaman Al-Quran dan stabilitas emosi? Sangat berkaitan. Jadi emosi seseorang, ya, itu adalah buahnya. Buah dari apa? Dari ibadah, ya kan? Jadi buah dari ibadah itulah akhirnya terpancar dalam kehidupan kita, mulai dari sikap kita, perilaku kita, akhlak kita. Akhlak yang baik atau perilaku yang baik atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah buah dari ibadah yang kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara yang benar. Artinya benar di sini akhirnya mendapatkan ridho dari Allah. Makanya salat itu sendiri, ya kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kan itu. Salat itu bisa menghindarkan, tapi kenapa ada orang yang sholat tapi dia masih suka marah, dia masih gampang emosi, dia masih belum stabil dan lain sebagainya, gampang tersinggung, gampang sakit hati dan lain sebagainya, tidak juga gampang dia
putus asa, ya rendah diri. Kenapa? Ya karena dia sholat kok dia, berarti sholatnya masih belum benar. Ya, jadi dia, buat dari ibadah kita pasti Allah akan ridho di situ. Nah, ridho Allah itulah yang akhirnya menjadikan kehidupan kita, insya Allah kehidupan yang penuh dengan rahmat Allah dan keberkahan. Dalam keagamaan di pondok pesantren ini, bagaimana cara memastikan bahwa tilawah itu bukan hanya sekedar rutinitas sehari-hari, tapi bagaimana dia bisa itu benar-benar menghasilkan hidayah. Jadi tidak boleh berbeda dengan tadi ya, membaca harus ya, karena itu akan menjadikan sesuatu kebiasaan. Ya. Nah, kebiasaan baik itulah nanti akan menjadikan kelamaan akan berbeda. Nah, terus yang akhirnya kita lakukan di sini adalah kontrol kita kepada anak-anak, ya tanggung jawab mereka seperti apa, dengan tugas-tugas mereka bagaimana, terus dan lain sebagainya, aturan-aturan di sini itu apakah anak-anak sudah bisa melakukan atau belum. Kalau belum, ya berarti kembali mundur lagi. Apa? Ya bisa dan mereka harus kita ya dan seterusnya mereka dan saya kira itu. Bagaimana perubahan batin atau emosi seseorang yang sulit membaca Al-Quran? Saya katakan gini aja, orang yang sering jangan membaca, orang yang sering mendengarkan irama musik, ya pasti akan berpengaruh pada saat dia sering menikmati musik, apakah itu yang melankolis misalnya, atau musik yang keras misalnya, dan atau mungkin irama-irama religius dan itu kan berpengaruh. Sama, ya proses dalam kita tilawah itu, ya itu adalah proses kita menata batin, ya, menata hati, yang akhirnya terpikiran kita, sehingga akhirnya tertuang dalam kehidupan kita. Makanya akhlak Rasulullah itu kenapa kok disebutkan berakhlak Al-Quran? Ya karena Rasulullah selalu menjadikan Quran itu pegangan beliau, ya, yang selalu beliau tidak hanya sekedar ya Rasulullah berbeda ya. Tadi ada kita di manusia biasa kita ya harus bertilawah, ya kita harus sering membaca, ya menjadi rutin kita. Karena apa? Berbeda ya Al-Quran itu dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Di situ jelas sekali ya keberkahannya, ya mukjizat Al-Quran itu sangat luar biasa. Ya, jadi jangan disamakan dengan kita membaca novel atau membaca yang sangat berbeda. Ya. Jadi tetap itu menjadi rutinitas, apalagi kalau itu coba rasakan aja sendiri. Ya, kalian baca Al-Quran, ya kalian target misalnya satu hari satu juz, dengan kalian yang tidak pernah baca atau tidak rutin membacanya, pasti akan mendapatkan kehidupan yang berbeda. Kenapa? Disebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu dia sedang berbincang dengan Allah, dia sedang bercengkrama dengan Allah. Sholat itu adalah sholat, ya, jalan atau kita menuju pada Allah. Setelah itu apa? Kita bertilawah, setelah kita bercengkrama dengan Allah. Sekarang, kalau kita dalam satu hari bercengkrama dengan Allah, ya itu cukup tingkat, ya apalagi dengan waktu yang cukuplah ya, kita tentukan waktunya. Dengan mereka yang sama sekali tidak jelas, itu kira-kira beda apa? Kalau sudah kalian menggambarkannya, kalian ya ini kan ketemu dengan orang tua, sering ngobrol,
dan dengan sangat jarang dan nggak jelas ya entah kapan mau ketemu dia ketemu enggak kira-kira beda enggak rasa orang tua di situ? Beda. Allah pun sama. Allah pun sama. Pada saat Allah yang bisa merasakan senangnya kita selalu ya rindu untuk selalu bercengkrama dengan Allah, maka saat itu turun ya rahmat Allah yang sangat luar biasa. Ya, jadi itu sih. Oke. Apakah kenangan batin yang kita peroleh dari kita membaca Quran itu bersifat sementara atau itu malah bisa membentuk kepribadian kita dalam jangka yang panjang dalam waktu yang panjang? Kalau dari pribadi Ya, perlu itu bukan menghadapi tujuan kita memang ya harapan kita itulah ya kita betul-betul sesuai dengan aturan itu. Tapi proses perjalanannya manusia itu kan bolak-balik juga ya kan ujiannya itu kan sekarang mungkin dia pas baik-baiknya sekarang kita beberapa waktu lagi berubah lagi seperti itu. Tapi dengan berupaya istiqomah, kembali istiqomah menjaga Quran itu insya Allah Allah akan istiqomahkan ya hati kita untuk mencapai ketenangan. Ya. Sekarang kalau Allah yang mengatur siapa yang bisa berubah tidak ada. Jadi kembali kemauan kita menjaga keistiqomah. Kenapa Allah yang memintai istiqomah itu kenapa? Ya karena itu. Ya kan? Jadi, daripada mereka yang tidak jelas. Ya, jadi yang paling penting adalah berusaha, berupaya bagaimana caranya untuk istiqomah. Jangan kita terganggu dengan hal-hal yang lain yang namanya tidak berubah. Jadi tidak bisa untuk kita. Kembali ke kitanya sendiri. Bagaimana cara kita supaya kita bisa istiqomah karena pasti dari kita sendiri juga ada kayak kadang malas, kadang goyah, baru baca Quran, dan gimana supaya kita tuh Quran itu tuh sebagai pedoman kita sehingga kalau kita stres, terus kita ada tekanan hidup dan sebagainya itu tuh kita tuh bisa balik lagi ke Quran. Jadi kita gimana sih cara kita istiqomah? Istiqomah itu adalah kemauan. Ya, kita punya niat apa enggak? Pada saat kita punya niat, ya sudah, niatkan itu, bulatkan niat itu, ya kuatkan niat itu. Sehingga akhirnya apa? Godaan itu, kalau niat kita kuat, ya kan? Contoh kalian puasa, niat kalian puasa, ya kan? Mulai dari pagi setelah sahur, ya kalian sudah tidak makan lagi sampai menjelang maghrib. Ya kan di situ ada makanan, di situ ada kue, di situ ada apa dan sebagainya. Kalian akan terganggu iya. Tapi karena sudah punya niat yang kuat, kembali dari mana? Punya Ahmadu dan niatnya. Kalau niatnya betul-betul dikuatkan, karena di situ ini loh. Pada saat kita niat, ya niat kita lillahi ta'ala ya, beda ya. Pada saat kita niat lillahi ta'ala, campur tangan Allah itu sudah masuk dalam niat. Artinya, gangguan apapun, ya, godaan seperti apapun, kita nggak kuat menepis itu, kita nggak kuat. Tapi Allah yang menjaga kita, sehingga kita dikuatkan pada Allah. Bedanya di situ, ya. Jadi niat dengan lillahi ta'ala, dikuatkan niat lillahi ta'ala, maka insya Allah kita akan melenggang saja kita. Karena apa? Di situ Allah yang menjaga kita, bukan kita tidak. Nah kita nggak bisa, ya, oke ya. Tidak ada untuk pertanyaan. Ini sudah berapa? Sudah dulu. 8. Wah, 8. Untuk pertanyaan selanjutnya ada, apakah ada bukti dari bahwa santri itu sebenarnya dapat mengalami pemulihan psikologisnya melalui interaksi dengan Al-Quran? Jadi
Jadi dari pengalaman santri gitu misalnya. Nah itu bagaimana sih bentuk bahwa membaca Al-Quran itu tuh bisa menangani masalah psikisnya gitu. Contohnya seperti itu, Pak. Ya, jadi gini, pada saat Al-Quran itu sudah menjadi bagian, ya, bagian kehidupan dari siapapun, ya, dan menjadi kebiasaan untuk mengeluarkannya, mau tidak mau disitulah Al-Quran akan berwarna di situ karena ada, ya, Al-Quran. Terus apa yang bisa kita lihat dari itu semua, ya, yang bisa kita lihat adalah ketenangan yang didapat oleh siapapun mereka, ya, yang betul-betul menjadikan Al-Quran itu pegangan dia, ya, dengan salah satu caranya dengan dia selalu bertilawah, menjaga istiqomah tilawahnya, ya. Nah itu jadi yang bisa dilihat adalah pada saat dia menerima masalah, dia cenderung dia tidak gampang emosi. Kalau dia mendapatkan masalah, dia bisa segera bahasa kalian mungkin move on. Itu mudah bagi dia. Akhirnya apa? Pada saat masalah yang dia hadapi sekarang, dia ketemu dengan siapapun dan berhubungan dengan siapapun, nggak ngaruh, gitu loh. Artinya tidak jadikan masalah ini, akhirnya menjadikan masalah baru dengan yang ini atau siapapun. Itu kan banyak yang seperti itu. Ngapain sih kamu? Kita kan ada kan, ngapain sih? Kan biasanya nggak kayak begini, ngapain tuh kamu? Kok ini uringan? Ya kan seperti itu. Imbas itu dirasakan oleh orang lain, ya kan? Nah ini dia. Jadi yang bisa dilihat adalah mereka cenderung bisa memanage permasalahan itu sehingga tidak berlarut-larut dengan permasalahan itu, karena apa? Dia bisa mengembalikan. Kalau untuk selanjutnya bagaimana sih peran kita dalam memaknai Al-Quran itu agar kita dapat mencapai ketenangan hati? Peran kita dalam Memaknai ayat Al-Quran. Jadi awalnya adalah berusaha untuk mencintai Al-Quran itu dulu. Nah, kalau kita nggak cinta dengan Al-Quran, bagaimana kita akan mendapatkan buah itu? Ya kan? Cintai dulu Al-Quran. Dengan cara apa? Kita memperlakukan Al-Quran dengan yang sebenarnya. Al-Quran itu bukan ada kerinduan buat kita untuk membacanya. Ada rasa nikmat kita. Itu jadi pada saat kita memaksa, ya ini kan dia kembali ke dunia tadi kan. Pada saat kita memaksakan diri kita terus, ya, untuk menjaga Quran itu, ya, dalam keseharian kita, maka dari situlah akhirnya ada kerinduan pada saat kita belum baca ya, ini, masa masih belum. Jadi ada target saya harus menjaga sampai dari satu lembar ini, dari dua lembar ini, jadi ada sesuatu yang mendorong kita akhirnya memaksa diri kita untuk membaca. Kalau itu sudah menjadikan sesuatu yang terbiasa dalam diri kita, akhirnya apa? Di situ ada kenikmatan Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Ada kerinduan kita untuk, karena apa? Kita sudah merasakan nikmatnya. Pada saat kita sudah merasakan nikmatnya, maka kerinduan pun akan muncul di situ. Orang tidak akan pernah rindu pada saat dia tidak pernah mencintai, ya kan? Ya kan? Rasa sekalian seperti itu. Iya. Orang tidak akan pernah itu kalau dia tidak merasakan cinta. Nah, bisa Al-Quran seperti itu. Karena dia sudah paksakan dirinya, akhirnya dia merasakan cinta kepadanya, akhirnya ada kerinduan di situ. Nah, di situlah nanti Allah akan berikan keberkatan. Ya, dari Al-Quran itu yang sangat luar biasa. Jadi menurut kamu itu sejauh mana sih pengawasan
itu berpengaruh terhadap perilaku religius dan moral anak ini? Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Ya, ada sebuah apa mungkin pernah ya ada cerita ya apa itu benar atau apa itu hanya sebuah cerita ya. Jadi diibaratkan orang membaca Al-Quran ya, karena saat itu dicemooh gitu. Kamu baca Al-Quran ngerti bu artinya. Nah kan selalu itu, enggak ngerti artinya kamu baca Al-Quran kan gitu kan. Terus ada seseorang yang minta menyuruh ya, tolong ambilkan apa keranjang sampah. Keranjang sampah itu kan tidak padat terusnya dianyam. Tolong ambilkan apa pasir yang ada di sungai itu. Ya, ambil pasir kan. Pasir yang ada di sungai diambil dimasukkan ke dan sampah itu. Tapi keranjangnya bolong. Akhirnya diangkat, nggak dapat lah. Terus nggak dapat, sudah ambil lagi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Keranjang sampah itu ya sampai berkali-kali ngambil pasir ternyata nggak dapat. Tapi apa yang terjadi dengan keranjang sampah itu? Yang tadinya keranjang sampah itu kotor, ternyata beda. Dapat nggak hasilnya? Artinya ya orang yang membaca Al-Quran tadi sudah saya sampaikan karena sudah cinta akhirnya itu ya dia memang tidak ya kan karena pada saat ada orang mengatakan enggak dapat isinya kok memang dia tidak mendapatkan isinya tapi dia mendapatkan keberkahan karena siapa? Karena apa? Ya apalagi kok sampai dia bisa memaknai ya belum kesana saja Allah sudah berikan keberkahan ya gitu ya. Jadi apakah membaca Al-Quran itu sampai menghanyutkan tetap bisa menunjukkan hasil ada hasil ya tadi itu saya contohkan sampah keranjang sampah yang kotor itu tadi dia nggak dapat pasirnya tapi dia jadi bersih kan seperti itu ya. Makanya jangan kita lantas mengatakan bahwa apa atau berpikiran kita baru membaca Al-Quran setelah betul-betul bisa ngerti membaca Al-Quran. Ya sudah, mulai dari yang sulit, mulai dari yang paling sederhana, alif, ba, ta, dan seterusnya. Ya, baru seperti itu. Alif fathah a, ba kasroh di, ta doma tu, ya kan? Ini sekarang sudah nggak ada sih. Tidak, iya kan? Ya kan? Alif apa itu? Siapa itu? Banyak ada yang begini. Sehingga alifnya apa? Karakter. Jadi itu Al-Quran itu benar-benar. Kan? Oh ini loh, alif itu di atas kayak gini, dia sudah A. Alif, alif, sudah A itu. Dan mereka apa bisa begitu aja? Aku dulu waktu dia masih terutama saya masih kecil atau orang-orang yang masih kecil gitu ya, mereka diajarkan di langgar-langgar itu alif fathah a, ya kan? Seperti itu bisa ya. Selanjutnya, bagaimana Anda itu menilai keterkaitan antara kebiasaan seperti sholat, zikir, tilawah dengan kesehatan mental? Ya jelas ada, seperti saya sampaikan ke teman-teman, jelas ada buah dari ibadah. Apakah itu sholat? Apakah itu puasa? Apakah itu berzikir? Ataukah bertilawah? Ya, dan amaliyah yang orang ini buatnya apa? Akhlakul karim. Karena apa? Ya, setinggi-tinggi seseorang itu bernilai menurut mata Allah ya, paling mulia mereka di sisi Allah yaitu mereka yang berakhlak mulia. Karena itu kata Rasulullah, meskipun dia pandai ya dalam ilmu
pendidikannya, entah bahkan pandai dia dalam Al-Quran, misalnya kita ambil yang paling jelas, ambil dalam Al-Quran, dia pandai, ya, tapi ternyata dia tidak berakhlak baik, ya, berarti dia belum mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dia miliki. Dia hanya sekedar berilmu, tapi dia tidak mendapatkan hikmah dari ilmunya. Orang yang mendapatkan hikmah dari ilmunya, yaitu semakin dia bernilai di hadapan Allah, yaitu apa? Akhlakul hidup kepada Rasulullah. Ya, jadi sebaik-baik mereka kepada Rasulullah, ya, yaitu mereka yang berakhlak. Jadi tapi sebelumnya ternyata banyak intimidasi abah dari Al-Quran, doa dan sebagainya. Dari banyak pertanyaan dan jawaban, sejauh ini sangat sudah dipahami, sangat kami memahami hal tersebut karena abah sangat surut dalam menjelaskan. Nah, pertanyaan berikutnya ini di pondok ini dalam pengamalkan Al-Quran itu ada metode khusus untuk membentuk karakter suatu karakter religius dari tiap anak. Jadi begini, ya, awal itu sebenarnya dia anak-anak kita pahamkan dulu mulai dari mengenal huruf Al-Quran, ya, dan akhirnya mereka pun bisa membacanya dengan memahami takdir. Nah, itu dari situ. Dan akhirnya ada target-target yang memang harus dilakukan. Ya, misalnya kita sepakat, ya, di tempat kami itu, pokoknya dalam 1 minggu itu kita harus sudah bersama, bagian bersama. Ya, itu jadi rutinitas kita. Jadi anak ini dapat 1 juz, anak ini dalam 1 minggu, ya, dalam 1 minggu, ya, itu dapat 1 juz atau 2 juz atau 3 juz, tergantung dari mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, harapan kami dengan seperti itu akhirnya menjadi tadi, ya, sesuatu yang dipaksakan akhirnya menjadikan sesuatu kebiasaan dan akhirnya merasakan nyaman, ya, dari cinta dan akhirnya selalu rindu. Ya, berarti dari perhatian saya ini bisa ditangkap mungkin lebih baik dipaksa daripada tidak sama sekali. Harus. Ya, karena saya pernah sedikit cerita dulu beberapa lama itu juga menggunakan metode itu juga lebih baik dipaksa daripada tidak sama sekali. Dan kemudian kalau orang Jawa mana itu pakso. iya betul. Oke, ini termasuk hal yang memang harus dipaksa. Kemudian untuk mengatasi konflik batin, kan nanti anak atau ibu itu kan terjadi dengan konflik batin, entah dari aspek-aspek tertentu. Nah, problem solvingnya itu bagaimana di kalangan santri atau generasi atau anak-anak yang dikaitkan dengan Al-Quran? Ya, jadi kembali semua itu harus ada yang mendampingi, karena mereka tidak akan mungkin bisa, ya. Jadi di samping Al-Quran itu menjadi pegangan dan juga sudah bisa digunakan, ya, hanya sekedar tilawah, ya. Tapi untuk proses keseharian dan permasalahan yang akan pasti diterima oleh siapapun itu harus ada pendampingan. Nah, pendampingan itu karena pendampingan itu diperlukan tak hanya sekedar menerima mereka dengan permasalahan mereka, tapi mencoba untuk memberikan solusi dan juga menenangkan, itu yang penting. Terus yang terakhir, apa yang paling penting? Belajar untuk menerima masalah. Ini yang paling penting. Karena belum tentu orang itu bisa mau menerima masalah. Padahal masalah itu mau tidak mau harus kita terima, karena Allah pasti akan berikan. Selama orang itu hidup, masalah itu ada. Dan dia tidak akan mendapatkan masalah harus mati.
Itu maksudnya hanya sementara ini saja. Nah, dan arti kan juga paling penting apa? Eh, bagaimana cara ya mengelola diri kita sehingga tak hanya pendampingan itu semata-mata mendampingi, tapi memberikan pemahaman kepada mereka untuk mau menerima masalah. Mau menerima masalah itu yang paling penting. Pada saat siapapun kita mau menerima masalah, maka saat itu akan mudah untuk bisa kita kelola, ya, memanage masalah itu. Tapi pada saat kita nggak bisa menerima, gimana mengelolanya? Padahal mau nggak mau kita kelola. Kan? Ya. Oke, Mbak. Baik, kok menurut saya. Ini apa fokus nih? Oke, Mbak. Tadi kan Abah tuh udah banyak cerita bahwa emang psikologis itu berkaitan dengan tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran itu memang memberikan efek. Nah, gimana sih memberikan efeknya itu? Apakah dengan tilawah Al-Quran itu membuat kita tidak putus asa dan membuat kita tenang? Apakah dengan tilawah itu membuat kita lebih mudah menerima masalah kita? Bagaimana tuh, Mbak? Keterkaitannya itu. Itu bukan urusan kita. Kalau kita menghadirkan seperti itu, kita nanti capek. Ya, enggak, itu bukan target kita. Target kita adalah mencintai Al-Quran itu. Karena pada saat kita sudah mencintainya, Allah sudah pasti akan berikan ketenangan itu. Gitu loh. Jadi nggak bisa diukur, Ukurannya apa? Ya, kita sudah mencintai belum, sehingga akhirnya kita mendapatkan ya ridho dari Allah, ya, artinya mendapatkan hadiah dari Allah berupa apa? Allah berikan rasa tenang kita menghadapi masalah diberi apa ya ketenangan dan bahkan solusi itu. Karena gini, orang satu dengan yang lainnya pada saat menerima masalah yang sama itu belum tentu ya sama menyelesaikannya, ya belum tentu. Yang satu mungkin masih galau terus, yang satu sudah move on, dia sudah nyaman, ada gitu kan? Nah, itu dari mana? Ya. Apakah sering atau tidaknya seorang yang membaca tilawah itu berpengaruh terhadap stabilitas emosional? Pas. Saya sampaikan tadi ya kan, keranjang itu kan dia kan semakin bersih, otomatis pada saat dirinya bersih, batin bersih, kan insya Allah dia akan lebih tenang, lebih gampang menerima, ya, lebih gampang untuk dia ajak ngobrol, lebih gampang dan lain sebagainya lah, itu kan pasti ya, itu efek ya hasil. Baik, selanjutnya Mbak, kita nanti sudah menjelaskan banyak hal ya tentang Al-Quran ini. Yang lalu dari pandangan Abah, ketika Abah mengajarkan kepada santri atau kepada jemaah Abah mengenai bacaan Al-Quran ini, Abah kan pasti melihat ya suasana mereka membaca Quran, terus Abah juga mengetahui bagaimana yang dulunya emosi mereka itu seperti apa, tapi setelah membaca Al-Quran itu mendapatkan sesuatu apa gitu ya. Menurut pandangan Abah, biasanya suasana emosional jemaah atau santri itu biasanya berubah setelah kegiatan religius itu ketika apa, dan biasanya itu suasana seperti apa yang berubah di seperti itu? Yang paling jelas, karena itu tidak hanya dilakukan sesaat, ya, itu dilakukan rutinitas, ada yang menjadikan kebiasaan, ya, ada yang menjadikan kenyamanan dan seperti saya akan sampaikan. Sehingga adanya apa? Kapan itu? Ya sudah dalam kehidupan sehingga sehari-hari, tidak harus menunggu setelah baca Quran baru nanti ada Quran. Enggak juga. Pada saat dia tidak baca Quran saat itu, dia sudah mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang selalu dia amalkan, gitu kan? Di dalam kehidupan sehari-hari, di mana kapanpun, dalam kondisi apapun, gitu loh. Tidak hanya selesai pengajian, gua berubah, enggak. Selesai pagi itu baik. Setelah itu yang menit berikutnya udah mulai lagi, enggak. Artinya karena itu menjadi sesuatu yang kebiasaan,
ya akhirnya itu melekat pada dirinya pada orang itu, ya akhirnya sudah dalam kehidupan dia, ya. Kan dia udah dijelaskan juga ya, bahwasanya Al-Quran itu memberikan efek bagi kita. Tapi apakah efek itu di setiap orang itu sama? Atau tergantung kondisi masing-masing? Pada hakikatnya sama, ya pada hakikatnya apa yang didapatkan oleh mereka adalah akhlakul karimah, kemuliaan itu, ya. Tapi memang mereka akan berbeda pada saat mendapatkan itu semuanya sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, keberadaan mereka masing-masing, dan kesuksesan mereka masing-masing, kan seperti itu. Tapi puncaknya nanti hasil akhirnya kemuliaan itu, ya, akhlakul karimah itu, ya. Jadi kan sekarang Rasulullah diutus oleh Allah untuk apa? Makan malafah, ya kan? Untuk memperbaiki, untuk menjadi sempurna. Dengan apa Rasulullah? Al-Quran yang dia bawa sebagai pegangan, kan itu. Masa Rasulullah nggak bawa Al-Quran? Enggak, dia itu untuk apa? Makan malafah. Itu tujuannya. Itu karena ya misalnya ini sama mendapatkan saat sekarang sama seperti ini, tapi akan berbeda sehari dua hari, ya kan? Dan seterusnya beda. Ini belum, ini sudah, terus seperti itu, ya. Jadi intinya adalah pada saat mereka sudah melakukan itu, puncaknya adalah yaitu ridho Allah hidup mereka. Karena siapa mereka yang diridhoi Allah? Mereka yang ahsanul khuluq, mempunyai akhlaknya itu yang diridhoi Allah. Jadi berarti apa? Apakah orang yang mempunyai jidat hitam itu yang itu baca Qurannya indah banget, bukan? Dia sampai terus karena puasa terus, bukan? Yang bukan itu. Dia setiap ketemu orang ngasih duit, bukan. Tapi itu semua adalah jalan untuk meraih itu kan asal untuk itu kan. Rajin tahajud dia, asal tahajud. Ya memang itu jalannya. Hasilnya mana? Asal itu. Ya, akhlaknya itu yang dia. Karena memang itu tujuan Rasul. Karena saat itulah oleh Tuhan. Karena juga orang yang berasal luput itu akan menjadikan nyaman bagi siapapun. Allah senang, malaikat mencintai, orang yang itu merasa nyaman itu, iya kan? Kan itu. Jadi itu yang diharapkan. Hablum minallah. Ya, orang itu ini masih ibadah, ini saudara ini, dia rajin saudara, tapi sering menghina orang, banyak kan? Mana kan tidak saya tahu, kenapa kamu kok ini? Dia kan itu kan? Sudah saya bantu loh, tapi kenapa kok saya? Sebetulnya buahnya itu dia sudah tidak akan mengatakan ini loh, itu buahnya, ya. Jadi puncak dari semua dan itu adalah ahsanul khuluq. Itu kata Rasul. Jadi ini konsentrasi dan itu ya. Jadi abah tuh ada nggak ayat tertentu yang abah itu nganggapnya itu paling kuat, paling bisa untuk memberikan ketenangan secara psikologis. Terus kenapa abah itu memilih ayat ini? Wa idza azamta fatawakkal. Wa idza azamta fatawakkal. Pada saat kita berazam kepada Allah, sudah ngapain?
Allah yang akan menyelesaikan segala. Kenapa kita harus tawa? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus kecewa? Kenapa kita harus marah? Kenapa? Ya kan? Kenapa kita harus galau? Ya kan? Coba ya, ada. Ayo azam. Kata-kata. Apa? Apabila teman-teman membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Tekad apa? Tekad tidak dapat memaksakan diri kepada Allah. Sudah, kalau sudah seperti itu sudah. Ya, nanti gimana ya? Sudah perlu ngomong seperti itu. Ya, makanya gini. Ini contoh sekarang. Ini yang sering terjadi pada perempuan. Tahu siapa dia? Ini saya contohkan. Oh, dari sini mau ke sana, mau ke kampus. Ya, sepeda motor. Ya, sepeda motor. Nggak tahunya sampai di depan. Bensinnya habis. Ya, boncengan anak jalan. Ya kan? Atau barang yang rombongan. Mau ke kampus. Ya. Baru nyampe di mana? Di pelanggan habis bensinnya mogok. Akhirnya itu gimana sih? Tadi nggak dicek kok bensin itu. Ya, ini siapa yang mau kenapa lama sakit kan? Padahal kita harus 5 menit lagi harus sudah sampai di sana kan sudah ditunggu di kampus. Karena misalnya ada sesuatu, nggak ini masih hidup di pasar pelanggan itu masih hidup. Nyalakan ini. Lagi gimana? Nyampe nggak? Nggak nyampe, enggak. Akhirnya sudah gagal. Seharusnya kan tidak seperti itu. Bagi orang yang bilang, wah tidak asal tapi sudah tawakal itu sudah kalau ada mobilnya, ayo kita naik taksi selesai. Gitu. Artinya apa? Kita lebih berpikir ke depan, gitu. Bukan meributkan masalah ini. Ya. Bukan meributkan masalah ini. Alhamdulillah Abah. Jadi ini kalau ditarik kesimpulan ya beberapa poin. Jadi kita memang harus mencintai Al-Quran dulu seperti yang berbeda. Kalaupun memang belum bisa harus dipaksa dulu gitu ya. Agar niatnya itu benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar bulat, agar kita bisa istiqomah gitu. Nah nanti ketika kita sudah istiqomah, barulah kita bisa merasakan kebersihan yang tadi itu ya Mbak. Dan ya tadi ya bertawakal gitu ya teman-teman, karena kalau ya namanya hidup pasti banyak masalah, banyak cobaan, tapi bukan berarti kita fokus ke masalahnya, tapi bagaimana kita menghadapi masalah itu ke depannya tuh bagaimana gitu. Ini insight-nya sangat Masya Allah sekali. Ya kami mengucapkan terima kasih banyak Abah atas ilmu hari ini yang udah kita peroleh. Semoga jadi berkah untuk Abah, jadi berkah untuk kami semua, untuk kita semua, untuk produk ini juga. Jadi dari teman-teman apakah ada yang mau dipertanyakan atau ditambahkan? Atau sudah dicukupkan? Ya soalnya 20 pertanyaan udah lama banget ya untuk ini gitu ya Abah. Alhamdulillah, semoga di lain kesempatan kami juga bisa bertemu lagi dengan kondisi baik untuk sharing kebaikan juga gitu ya. Dari kelompok kami psikologi B mata kuliah Ulumul Quran, kami akhiri, mohon maaf jika ada salah kata atau sikap ya dan hilaf lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kemudiannya. Terima kasih atas pertanyaannya karena aku pun bermanfaat bagi saya secara pribadi. Paling tidak itu menyiapkan bersama. Dan perlu dipahami bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu bukan saya yang menyampaikan, pasti itu kan saya. Makanya kalau punya apa yang saya sampaikan, mungkin dia tidak memahami. Ya, kalau itu salah, berarti saya sendiri yang salah menyampaikan. Atas karena apa yang kurang biasa. Terima kasih banyak.